ini beranggotakan Risa dan Reifa yang akan mempresentasikan kerajaan Singasari. Mulai dari poin pertama, Yaitu asal dan usul. Oke, Singasari merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu, di mana kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Kerajaan Singasari pada awalnya adalah bernama Tumapel yang beribu kota Singasari. Akan tetapi nama ibu kota tersebut yang justru lebih dikenal luas, sehingga sampai sekarang kerajaan tersebut tetap dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana kerajaan Singasari awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, pada saat itu Ken Arok berpisah dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok merasa tidak puas dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya, hingga akhirnya kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singasari. Nah, poin selanjutnya itu tentang raja. Di sini bakal membahas raja yang mencapai kejayaan dan kemunduran. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi saat masa pemerintahan Kertanegara. Semua aspek kehidupan yang ada di Kerajaan Singasari mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu tanda dari kejayaan Kerajaan Singasari pada waktu itu ada di bidang politik dan ekonomi. Jika dilihat dari bidang ekonomi, bisa dibuktikan dengan meningkatnya kemakmuran para petani dan pedagang. Sedangkan peningkatan yang paling menonjol ada di bidang politik, di mana terjadi ekspansi secara besar-besaran oleh Kertanegara sampai ke wilayah Malaka. Kepemimpinan Kertanegara yang cukup tegas dan tidak segan untuk mengganti beberapa pejabat kerajaan yang tidak bekerja dengan baik. Walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singasari melalui sistem pertahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanannya yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singasari, meninggalkan Kertanegaranya, kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singasari. Kemudian wilayah Singasari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru. Yang ketiga, kita bakal membahas kehidupan masyarakat. Nah, pertama itu agama. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Singasari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai.
kedua, budaya. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singgasari tergolong cukup maju. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah Kerajaan Singgasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Singgasari yaitu Candi Singgasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer, yaitu patung Pendedes yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Lalu kehidupan masyarakatnya, yang pertama ada ekonomi. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman Kerajaan Singgasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Yang terakhir, kehidupan masyarakat di sosial. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singgasari menjadi terabaikan sebab sang raja sibuk dengan sabuk ayamnya. Sampai saat Kerajaan Singgasari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosial Kerajaan Singgasari menjadi semakin maju. Lalu peninggalan Singasari yang pertama ada Candi Singasari yang berada di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di lembah antara pegunungan Arjuna dan pegunungan Tanggar. Candi tersebut adalah tempat pendaharmaan dari Raja Kertanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. Yang kedua, Prasasti Mula Mawurung, peninggalan Kerajaan Singgasari. Selanjutnya yang menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Singgasari adalah Prasasti Mula Mawurung. Prasasti tersebut berbentuk lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Mawurung dan Desa Mula. Lalu ada peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Tohjaya membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gandring. Tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti keberadaan dan kejayaan Kerajaan Singasari yang berpusat di Jawa bagian timur. Sekian Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. that's right. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.